Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dani Tutorial. Dan pada saat ini saya akan membagikan tutorial cara mudah membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Dan teman-teman, daftar isi yang teman-teman akan buat jadinya seperti ini. Dan bagaimana cara membuat seperti ini secara otomatis di Microsoft Word? Mari ikuti tutorial saya. Dan hal yang pertama sebelum kita memulaikan pembuatan daftar isi, teman-teman perlu mengetahui akan perbedaan antara bab dan subbab. Di sini teman-teman yang saya kelompokkan sebagai bab, di sini ada kata pengantar teman-teman. Kemudian di bawahnya ada ini sebagai bab 1, ya, yang di atas ini teman-teman sebagai judulnya itu dikategorikan sebagai babnya. Kemudian untuk subbabnya teman-teman, ini ada contohnya di sini teman-teman, ada beberapa yang menggunakan 1.1 atau 1 teman-teman. Kemudian kalau di sini saya gunakan A saja teman-teman latar belakangnya. Kemudian ini yang saya katakan sebagai subbab, dan yang di atas ini sebagai bab. Dan untuk daftar kata pengantarnya saya kelompokkan sebagai bab, dan seterusnya teman-teman. Di sini ada rumusan masalahnya, batasan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian, dan seterusnya itu saya kelompokkan sebagai subbabnya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman siapkan satu buah halaman yang kosong. Di sini saya sudah siapkan teman-teman satu buah halaman yang kosong untuk nanti disiapkan sebentar untuk pembuatan daftar isinya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Hal yang pertama dalam pembuatan daftar isi tentunya teman-teman kita ketikkan Ctrl F duluan teman-teman. Fungsinya Ctrl F ini untuk memunculkan navigasi supaya teman-teman sebentar kita dapat mengontrol mana-mana saja bab maupun subbab yang sudah kita masukkan dalam pembuatan daftar isi sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang pertama teman-teman kita blok untuk kata pengantar. Kata pengantar ini teman-teman kita blok. Kemudian kita gunakan kata pengantar ini sebagai heading 1. Jadi semua yang saya gunakan kelompokkan sebagai bab tadi kita gunakan heading 1. Jadi kita jangan langsung klik teman-teman. Kita klik kanan di heading 1 ini, kemudian teman-teman klik update heading 1 to match selection. Oke, sudah teman-teman. Kemudian teman-teman, jadi sini teman-teman fungsinya tadi navigation, teman-teman bisa melihat bahwa kata pengantar ini yang pertama sudah masuk dalam daftar isinya. Kata pengantar sudah, kemudian teman-teman pergi ke bab 1 ini. Bab 1 kita gunakan yang sama karena tadi sudah teman-teman. Kita bisa langsung klik saja, bisa. Oke. Karena tadi kita sudah klik kanan di kata pengantar untuk bab, jadi selanjutnya kita tidak usah, langsung kita klik saja. Kemudian di sini teman-teman ada latar belakangnya. Ini yang saya maksudkan sebagai subbabnya. Jadi di atas bab sebagai bab, pengelompokan babnya, kemudian untuk A, B dan seterusnya ini pengelompokannya subbab. Ya teman-teman blok. Kemudian teman-teman pergi ke heading 2. Jadi untuk subbab teman-teman kelompokkan di heading 2. Kemudian teman-teman klik kanan dan update heading 2 to match selection. Klik. Oke teman-teman. Dan selanjutnya di B sini juga sama teman-teman. Teman-teman blok dia. Kemudian teman-teman klik di heading 2. Karena tadi sudah teman-teman untuk di A pertama teman-teman sudah klik kanan. Jadi untuk berikutnya teman-teman tinggal klik saja. Oke. Teman-teman lihat sudah terupdate untuk navigationnya untuk heading. Kemudian C juga teman-teman lanjut, klik heading 2 teman-teman, dan teman-teman bisa lanjutkan. Oke, saya mempercepat teman-teman. Oke teman-teman, di bab 2 juga teman-teman tinggal blok. Kemudian ini untuk karena bab ya teman-teman klik heading 1. Oke. Untuk subbab atau kerangka berpikir di bab 2 ini teman-teman tidak bisa langsung diblok. Kemudian teman-teman klik heading 2. Jadi tidak bisa. Kenapa teman-teman? Kita coba klik teman-teman. Ini teman-teman ketika diklik nomor ini atau abjad ini akan dilanjutkan dari bab 1 atau nomor yang ada di bab 1. Teman-teman lihat ya di sini karena di bab sebelumnya atau bab 1D, jadi dia lanjut bab selanjutnya yaitu apa? Teman-teman, atau mungkin kalau nomor dia lanjut ke nomor berikut. Dan bagaimana solusinya teman-teman? Jadi kita balik kembali teman-teman. Oke. Teman-teman blok di sini. Kemudian teman-teman pergi ke sebelah kanan ini teman-teman, ada tanda panah dan garis di atasnya ini paling bawah more. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman
create a style. Kalau di Microsoft Word 2013 create a style, teman-teman klik, kemudian berikan nama subbab 2. Oke, kemudian teman-teman modify. Oke, di sini teman-teman bisa atur teman-teman. Sini teman-teman bisa buat dia di kanan atau tengah atau di kiri. Tentunya kita pilih untuk sebelah kiri teman-teman. Untuk pengaturannya teman-teman untuk style base-nya teman-teman pilih heading 2. Kemudian teman-teman klik bold dan pilih untuk sebelah kiri teman-teman. Sini juga teman-teman untuk formatting teman-teman pilih Times New Roman, disesuaikan untuk jenis hurufnya. Kemudian teman-teman oke. Teman-teman lihat sudah jadi untuk heading 2-nya. Sudah ada di sini. Teman-teman tertib dan untuk angkanya tetap A. Oke, teman-teman lanjut. Dan jangan lupa teman-teman, untuk B ini teman-teman tidak klikkan heading 2, namun untuk tadi yang kita buatkan tadi untuk subbab 2. Ya, subbab 2 ini teman-teman. Oke. Karena ketika teman-teman klik subheading 2, dia akan lanjut di yang bab 1 tadi D tadi dan dia akan lanjut ke E. Jadi teman-teman klik subbab 2 yang kita baru buatkan tadi. Oke, teman-teman lanjut juga C-nya teman-teman. Teman-teman klik subbab 2 dan saya akan percepat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang di bab 3 sama seperti tadi teman-teman blok. Kemudian teman-teman klik heading 1. Oke, di subbab juga di bab 3 ini teman-teman blok. Kemudian seperti tadi, karena teman-teman tidak bisa langsung klik heading 2 atau subbab 2 ini, teman-teman harus buat seperti tadi. Teman-teman klik create style seperti tadi. Jadi teman-teman ketikkan subbab 3 modify, kemudian teman-teman pilihkan heading 2. Oke. Dan di sini teman-teman jangan lupa Times New Roman, bold dan sebelah kiri. Kemudian teman-teman oke. Oke, saya mempercepat teman-teman. Kelebihan dari cara menandai seperti yang telah kita lakukan barusan teman-teman, yaitu ketika teman-teman pergi ke halaman manapun atau ke bab manapun, teman-teman tinggal klik di sini langsung ke bab 4. Teman-teman tinggal klik langsung ke bab 3, langsung ke bab 2. Teman-teman pergi ke bab 1 langsung ke bab 1. Jadi headingnya sudah ada. Oke, selanjutnya teman-teman pergi ke halaman kosong yang teman-teman sediakan tadi, yang di awal saya sudah katakan untuk disediakan satu halaman kosong. Dan kemudian teman-teman pergi ke reference, kemudian teman-teman klik table of content, kemudian teman-teman klik automatic table 1. Jreng, teman-teman lihat daftar isinya langsung jadi. Jadi ini teman-teman daftar isi yang telah kita buatkan tadi langsung jadi secara otomatis. Dan di sini untuk kontennya ini teman-teman tinggal hapuskan, teman-teman tinggal gantikan daftar isi, kemudian teman-teman tinggal aturkan sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman bisa lihat. Dan ini teman-teman tinggal sesuaikan untuk jenis fontsnya, teman-teman blok, kemudian fontsnya teman-teman gunakan Times New Roman, enter. Oke teman-teman, daftar isinya sudah jadi, teman-teman lihat. Dan ini kita buat secara otomatis. Oke teman-teman, daftar isinya sudah selesai dan video kita sampai di sini. Dan teman-teman, jika pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa teman-teman bagikan video ini, dan jangan lupa teman-teman subscribe juga channel saya ini, like, komen video ini agar kedepannya channel saya ini dapat berkembang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti konten saya ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.